Imam Syafi'i berkata, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Sekarang kita berada di era disrupsi, era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara lama akan tersisih. Berikut terdapat jurus jitu untuk menghadapi era tersebut. Yang pertama adalah keterbukaan dalam komunikasi. Yang kedua adalah kolaborasi, yang mana dapat meringankan beban, memunculkan ide-ide kreatif, dan melatih keberanian mengambil risiko. Yang ketiga adalah elektronisasi atau digitalisasi, yang berfungsi memberikan kemudahan, menambah keakuratan data dan jangkauan global. Dan yang terakhir adalah rendah hati atau tawadu, yang mana dapat membuat orang agar tidak sombong, cintai sesama, dan memiliki banyak kolega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusra Ilmuna Hidayah dengan NIM 2111271200017. Saya dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya dari kelompok 1 Tunanetra. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari kegiatan PKKMB Prodi PKH Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021. Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dikoordinator oleh Bapak Dr. Haji Utomo MPD. Prodi ini memiliki visi menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dan juga memiliki misi yang pertama mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi PKH. Dan yang terakhir, menyelenggarakan berbagai program untuk menyiapkan tenaga pendidik yang sesuai dengan masyarakat. Dan juga kita diberikan pemahaman mengenai kurikulum yang akan kita pakai dalam pembelajaran di tahun 2021 ini. Yang mana kurikulum memiliki makna, perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan kurikulum yang kita pakai di tahun 2021 ini adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang memiliki latar belakang dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan program Hak Belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program MBKM dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Dan Universitas Lambung Mangkurat memiliki sistem informasi yang terintegrasi yang dinamakan dengan SIMARI, yang mana SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi, yang diharapkan mampu mengelola sistem informasi UNLAM dengan efektif. Di SIMARI terdapat portal mahasiswa yang berisi mengenai aplikasi pengelolaan rencana studi mahasiswa, bimbingan akademik, kartu ujian dan hasil studi, serta pengisian kuesioner.
dan terdapat aplikasi moda pembelajaran, digital library, aplikasi manajemen pendaftaran wisuda mulai dari pengisian data diri, upload naskah skripsi lengkap, hingga mendapatkan nomor antrian wisuda. Dan di dalam kegiatan PKKMB kemarin, mahasiswa juga diajarkan tentang etika dalam dunia perkuliahan, yang mana etika memiliki makna berkenaan dengan yang baik dan buruk dan berkenaan dengan yang benar dan salah. Yang pertama mengenai etika menelpon dosen. Mahasiswa wajib membuat izin terlebih dahulu melalui pesan seperti SMS, WA, Line, atau BBM. Lalu mengucapkan salam, menyebutkan identitas, lalu menjelaskan keperluan dengan singkat dan jelas, mengucapkan kata terima kasih di akhir. Lalu yang kedua, mengenai etika mengirim pesan kepada dosen. Yang harus kita perhatikan adalah waktu mengirim pesan, apakah itu waktu yang pantas untuk menghubungi dosen atau tidak. Lalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimulai dengan salam, sebutkan identitas mahasiswa secara lengkap, tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, lalu akhiri dengan ucapan terima kasih. Lalu yang ketiga, mengenai etika berpakaian dan berhias. Yang pertama adalah sopan. Kita wajib berpakaian secara sopan, menutupi aurat, dan rapi. Tidak memakai kaos oblong. Bagi wanita tidak diperkenankan memakai kaos ketat. Tata rias wajah tidak berlebihan. Rambut atau jilbab tertata rapi dan tidak aut-autan. Dan yang keempat adalah etika masuk ke prodi. Yang mahasiswa harus perhatikan adalah waktu. Harus memperhatikan waktu, lalu mengucapkan salam, berpakaian rapi, menyampaikan maksud dengan jelas. Lalu masih banyak lagi etika-etika yang harus kita perhatikan dalam dunia perkuliahan. Dan Universitas Lambung Mangkurat memiliki laboratorium pendidikan khusus yang dikoordinator oleh Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Stuti MPD dan Ibu Halwa Hasnia Nur sebagai laboran laboratorium pendidikan khusus dan memiliki visi menjadi unit pendukung kegiatan Civitas Akademik Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Dan memiliki misi mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional. Yang kedua, mendukung program studi pendidikan khusus dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Dan yang terakhir, memberikan jasa pelayanan masyarakat dalam bidang asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.